Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bittaqullah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyisihkan waktu kita di hari Ahad dalam rangka bermajelis, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, beberapa waktu lalu saya menggantikan khotib. Mungkin di sini wajah-wajahnya juga tidak asing waktu saya khutbah Jumat yang sholat orangnya hampir sama. Cuman karena waktu itu momen khutbah Jumat gak bisa lama-lama, saya sampaikan secara cepat dan singkat. Maka qadarullah Ustadz Ridwan Farid menghubungi saya untuk memberikan kajian di Ahad kelima. Maka saya pikir ada hutang yang belum terbayar sepertinya, karena khutbah Jumat itu singkat. Nah sekarang saya panjangin materinya tentang Palestina. Tapi tidak adil kalau kita bicara tentang negara orang, negara kita sendiri katanya sedang tidak baik-baik saja. Ya, beberapa hari ini, tapi tadi jalanan sepi, aman. Ya, saya ditanya jalanan aman lah. Ya, kalau udah pakai sarung juga ada yang nyolek, insya Allah. Sedikit saja mengomentari apa yang terjadi di negeri kita. Bagaimana sikap umat Islam menyikapi apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Kita kutip saja ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih wala radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila sampai kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Maksudnya Rasulullah dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja. Ini Al-Quran, Masya Allah. Ya, ini ayat menjadi prinsip sebenarnya bagi setiap muslim dari masa ke masa.
Apalagi di zaman kita sekarang di mana menyebarkan informasi sebegitu mudah dan sebegitu cepat, ya. Hanya satu gerakan jari maka informasi bisa tersebar begitu cepat, ya, gerakan jempol. Padahal Al-Qur'an sudah memberikan rambu-rambu, ya, bahwa apabila ada orang yang apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Nah, ini buruk, ya. Ini yang kemudian sekarang disebut dengan istilah hoax. Banyak hoax tersebar karena kita ini main gawai gitu, ya, gadget, lalu main sebar lalu sampai lagi di handphone kita berita dari mana sebar. Padahal apa perintah syariatnya? Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, perkaranya apa disebutkan di sini? Perkaranya adalah keamanan dan ketakutan yang menyangkut orang banyak, ya, seperti apa yang terjadi beberapa hari belakangan. Hendaknya kita menahan diri untuk tidak terburu-buru berkesimpulan, apalagi tiba-tiba menjadi pengamat politik dadakan, ya, di warung kopi, ya, begana begini begitu begini. Jangan. Ini perintah syariat, ya. Apa perintahnya? Ya, kalau ditahan dulu serahkan kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini, nah nanti kalau ngomong ulil amri sensitif. Wah, kalau gitu kembalikan ke pemerintah. Bukan begitu poinnya. Ulil amri itu kan maknanya dua dalam kitab tafsir, yaitu ulama dan umara, ya, orang yang memiliki ilmu dan pemimpin. Ya, paling tidak kalau kita umat Islam, ya, kalau tidak ngerti ya diam. Sekalipun ustadz, sekalipun ulama juga, saya juga banyak ditanya orang, saya bilang saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Terus gimana sikap kita? Ya gak usah gimana-gimana, biarkan saja mereka yang berdemonstrasi. Bahwa terjadi ketidakadilan di negeri ini itu udah dari dulu, ya, betul nggak? Udah dari dulu, ngapain kita baru sekarang ngamuk-ngamuknya? Udah dari dulu begitu, ya, ketidakadilan di negeri ini. Tapi tiba-tiba kemudian ada kemarahan yang memuncak dan tidak normal. Nah, tentunya di sini kita jangan ikut-ikutan, karena nanti akan merugikan baik diri kita, masyarakat sekitar, dan ini udah aneh, ya, sudah aneh. Ya, isunya apa, yang dilakukan apa, begitu. Kemudian sampai terjadi korban tewas misalnya, ini juga kita sesali. Tapi bayangkan hadirin rahimakumullah, ayat ini menyinggung soal keamanan dan ketakutan. Satu sisi kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi, itu menjadi musuh masyarakat, bukan pada saat demo, ya. Mungkin di sini kita tahulah kelakuan mereka, banyak yang mengecewakan memang, dari sisi punglinya, dari sisi macam-macamnya. Tapi apakah kemudian mereka tidak ada orang baik sama sekali? Saya pikir tidak. Mungkin pasti ada, kita tidak boleh mengatakan begitu. Tapi poinnya ini, coba lihat sekarang. 2 hari terakhir, ketika institusi Polri bisa dikatakan kolaps. Bayangkan, ya, semua kantor Polres, Polsek, kendaraan yang terparkir dibakar, ditimpuki, dicoret-coret, diserang. Lalu polisi tidak melakukan apapun. Kenapa tidak melakukan? Karena kalau mereka mencegah itu, mereka jadi bulan-bulanan, kalah personil, kalah jumlah. Lalu apa yang terjadi? Ya, kalau tidak ada keamanan, apa yang terjadi? Berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi demonstran atau bagi orang-orang yang rusuh itu, bagi kita juga. Nanti kalau ada apa-apa mau lapor kemana? Siapa yang punya kewenangan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya kemudian kita lihat misalkan dalam surah Al-Baqarah 126 itu doanya apa tentang kota Mekah itu, doa yang diajarkan, yang difirmankan Allah itu tentang keamanan. Keamanan ini penting, ya. Makanya ketika penguasa berkuasa di satu wilayah, ya, baru menang, baru apapun begitu, ya, misalnya negara yang baru ganti rezim, misalnya Taliban, kemudian di Suriah, yang paling pertama ditarget oleh mereka adalah bagaimana memastikan keamanan bagi warga negaranya. Nah, ini yang kemudian jadi berbahaya ini bagi kita beberapa hari ke depan, ketika kemudian institusi yang bertugas mengamankan keadaan lumpuh, ya. Ya, saya bukan lagi belain mereka, ya, ini bukan belain kanan belain kiri, tapi ini demi kemaslahatan umum, ya. Maka para ulama mengatakan, kalau kita orang yang cerdas atau orang yang bijak bukan hanya bisa membedakan mana hak dan batil, tapi orang yang cerdas dan bijak adalah bisa memilih, ketika ada keburukan bisa memilih keburukan yang paling kecil, ketika ada kebaikan bisa memilih mana kebaikan yang lebih besar. Maka keadaan sekarang kebaikan yang lebih besar apa? Menenangkan masyarakat, mengingatkan kanan kiri tetangga kita, keluarga kita untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang merusak dan merugikan orang banyak.
Itu saja. Ini kita komentari dikit sebelum bicarain negara orang. Ntar dibilang nih Ustadz ngapain sih jauh-jauh ke sono, sini aja lagi begitu. Nah, maka kita perlu sampaikan ini masalah keamanan. Kalau ada informasi berseliweran di gawai kita, di HP kita, jangan buru-buru disebar dan jangan ikut menjadi bagian yang memperkeruh suasana. Ya, ingatkan, bertakwalah kepada Allah, jangan merusak hak orang lain. Ya, merusak jalan, membakar halte itu kan merusak hak orang lain. Ya, nanti ada orang terganggu pekerjaannya, ada macam-macam. Nah, ini jangan melawan kezaliman dengan kezaliman baru. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu sedikit saja mengomentari apa yang terjadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri ini kembali damai, agar menjadikan kehidupan kita sehari-hari kembali berjalan normal, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak sadar setelah terjadinya peristiwa ini tetap melakukan kezaliman, maka Allah hukum dengan hukuman sesuai dengan kehendak Allah. Dan orang yang sadar setelah peristiwa ini menghentikan kezalimannya, mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan beri hidayah. Sudah itu aja doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, saya akan mensyarah ya, memanjangkan pembahasan apa yang saya singgung dalam khutbah Jumat saya 2 pekan lalu di Masjid Al-Hidayah tentang apa yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina. Dan ini harus saya terus suarakan ya, dan mudah-mudahan kita paham supaya isu ini tidak tenggelam dengan berbagai macam isu baik lokal maupun internasional. Nah, ini kita mulai dari tahun 1916 ya. Saya tidak mundur membahas ini sejak era para nabi ya, kalau itu jauh. Kalau mau dibahas sedikit, Bani Israel itu mengalami masa puncak kejayaan diawali dengan eranya Nabi Daud alaihis salam ya. Ketika mereka berhasil mengalahkan bangsa Amalek ya, disebutnya bangsa Amalek yang dipimpin oleh Jalut ya. Kan dari Nabi Musa mereka keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah mereka di Palestina, tapi diajak perang nggak mau ya. Kan diajak perang, dia jawab apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu Musa sama Tuhan kamu perang aja sono. Dia kagak mau ya. Kemudian setelah itu ada Nabi Bani Israel yang ini muridnya Nabi Musa alaihi salam, namanya siapa? Yusha bin Nun ya, Yusha bin Nun. Jadi di era itu pemimpin Bani Israel itu Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam. Lalu kemudian ketika keduanya wafat, kepemimpinan Bani Israel diganti oleh Nabi Yusha bin Nun. Lalu dipimpin untuk memasuki tanah suci mereka yang dikuasai oleh bangsa Amalek, tapi mereka nggak mau. Ringkasnya itu belum terjadi, mereka belum bisa. Ya, disuruh banyak pembangkangannya Bani Israel ini ya, suruh masuk dengan mengatakan sesuatu, mereka mengatakan mencela ya, malah mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkasnya kemudian mereka terombang-ambing, mereka tidak bisa masuk ke tanah suci dan tidak bisa hidup dengan tentram, sampai kemudian diutusnya Nabi di Bani Israel namanya Nabi Samuel alaihissalam. Lalu mereka minta Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendatangkan seorang pemimpin kepada mereka. Nah, ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya. Lalu Allah menunjuk pemimpin mereka, namanya siapa? Talut. Ya, namanya Talut. Itu pun mereka menolak. Kok dia yang jadi pemimpin? Harusnya pemimpinnya yang begini, yang begini, yang begini. Banyak ribetnya nih. Ya, kaum Bani Israel suruh nyembelih sapi ribet, ya. Nanya sapinya yang kayak gimana, kan begitu. Berkali-kali. Kemudian akhirnya mereka diuji dengan ujian-ujian, pasukan ini gak lulus uji kecuali sedikit. Ya, akhirnya bersama Talut menghadapi pasukan Jalut. Tapi salah satu prajurit di pasukan Talut namanya Daud bin Isai. Ya, kalau bahasa sononya David. Nah, ini yang kemudian jadi nabi nanti. Nah, ini yang kemudian mengalahkan Goliat. Kalau bahasa Inggrisnya Goliat ya, David versus Goliat bahasa Inggris. Bahasa kita Daud versus Jalut. Menang, takluk Jalut. Ya, adalah beberapa kisah Israeliat dikisahkan takluknya itu dengan ketapel. Ya, pakai batu kena kepalanya, jatuh nggak bangun lagi.
Ya, banyak kemudian kisah-kisah Israeliat ini mengatakan itu batunya batu khusus, batu intan, batu yang paling keras gitu ya. Ala kulli hal, hadirin rahimakumullah, dalam kita ini kaum muslimin menyikapi kisah Israeliat itu bukan berarti harus ditolak ya. Makanya wajar Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya, beliau banyak menukil kisah-kisah Israeliat. Ada 3 sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap berita Israeliat. Pertama, membenarkannya jika memang ada nas, ada keterangan yang sahih dari hadis yang menguatkan itu, maka kita benarkan. Kemudian menolaknya, ya ada 3 sikap. Pertama, membenarkan atau menolak. Kalau menolak apa? Misalkan ada berita Israeliat yang bertentangan dengan nas yang kita punya. Yang ketiga, mendiamkan, tidak membenarkan, tidak menolak. Tapi diceritakan nggak ada masalah. Ya, nah ini. Lalu Daud berkuasa dilanjutkan oleh anaknya Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nah, ini masa jayanya di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 4 raja sepanjang zaman sejarah yang menguasai seluruh dunia. Yang pertama itu Namrud di masa Ibrahim, menguasai dunia. Kenapa dikatakan menguasai dunia? Manusia baru dikit. Nabi Ibrahim lebih ke-6, ya kan? Makanya kekuasaannya Namrud di mana? Di daerah Sanli Urfa. Sanli Urfa itu dekat pegunungan Judi. Pegunungan Judi itu sekarang namanya pegunungan Ararat di perbatasan antara Iran dan Turki. Nah, kekuasaannya si Namrud itu nggak jauh dari situ. Karena memang peradaban manusia berada di situ. Kan yang lainnya tenggelam. Era Nabi Nuh, betul nggak? Tuh kapal terdampar di pegunungan Ararat, perbatasan antara Azerbaijan, Iran, sininya Turki. Saya pernah ke situ, makanya saya bisa menceritakan tuh. Pernah lihat gunungnya itu. Itu yang diperkirakan itu kapalnya Nabi Nuh tuh ya di situ itu. Lalu tidak jauh dari situ, mungkin perjalanan lebih kurang 1 hari 1 malam, sampailah kita di wilayah Sanli Urfa yang ada bekas peninggalan kerajaan Namrud di ketinggian 1200 mdpl di atas permukaan laut. Dan itu masya Allah ya, berhalanya itu masih ada, patung-patung besarnya itu masih ada, yang waktu itu dicela oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah itu satu Namrud. Yang kata Ibnu Abbas 4 raja, 2 beriman, 2 kagak beriman. Yang gak beriman tuh Namrud. Lalu yang beriman siapa? Setelah Nabi Sulaiman, itu dianggap menguasai dunia. Siapa lagi raja dunia yang beriman? Satu lagi Zulkarnain. Yang tidak beriman satu lagi siapa? Bukhtanasar atau Nebukadnezar, raja Mesopotamia atau raja Babilonia baru. Nah, ini nanti ada kaitan dengan ini. Ya, setelah Daud selesai selesai era Sulaiman, Yahudi pecah 2, ada Yahudi utara, Yahudi Samaria, ada Yahudi selatan, Yahudi Yudea. Ini pecah 2 kerajaan mereka. Nah, setelah itu mereka dihukum oleh Allah sebagaimana tafsir disampaikan dalam surah Al-Isra. Mereka diserang oleh bangsa yang kuat. Di antaranya yang menyerang mereka adalah Nebukadnezar ini dari Mesopotamia. Kemudian Cyrus ya, dari Persia, Xerxes Cyrus dari Persia juga menyerang mereka, hancur. Lalu mereka ini menyebar pergi dari tanah suci mereka. Maka jangan aneh ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib yang sekarang namanya Madinah, ada apa di situ? Ada orang Yahudi. Di Yaman ada orang Yahudi. Dia nyebar, kabur dari tanahnya karena berkali-kali dijajah. Ya, berkali-kali dijajah. Nah, udah nih, panjang cerita sampai diutus Rasulullah SAW. Ya, mereka masih menempati tempat-tempatnya, menyebar, tidak punya satu titik tempat mereka hidup seperti dulu di era kejayaan mereka. Nah, berabad-abad ya kita lewatin deh penaklukan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab, penaklukan Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kita lewatin perang salib jilid 1, jilid 2, panjang ya, nggak kelar-kelar ntar di pengajian ya kalau dibahas itu. Lompat langsung ke 1916. Ini setelah terjadi perang dunia pertama ya. Yang terkenal di Indonesia ini perang dunia kedua. Kenapa terkenal perang dunia kedua? Karena pas lagi perang dunia kedua kita merdeka, kan begitu kan. Ujung perang dunia kedua adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Habis itu merdeka kita, tapi miskin tetap sampai sekarang, susah. Yang kaya ya kan, maksudnya enggak. Insya Allah kalau kita di sini kaya semua, kan ukuran kayanya ukuran kaya Nabi ya enggak. Ukuran kaya Nabi apa? Yang hari ini bisa makan cukup, makannya udah kaya, udah itu bisa ibadah, bisa berpakaian, udah kaya. Itu ukuran Rasulullah SAW, bukan ukuran Ahmad Sahroni ya.
Tuh nyebut nama ya nggak apa-apa, lagi rame dia. Ya. Dekat-dekat kan dari sini rumahnya, Tanjung Priok. Nah, hadirin rahimakumullah. Perang dunia pertama tuh perang mana lawan mana? Perang dunia pertama tuh perang aliansi antara ya kekuatan sekutu, tapi sekutunya waktu itu belum NATO ya. Inggris, kemudian Prancis, Austria, ya, and the gang melawan aliansi lain. Aliansi lain itu ada Turki Utsmani, kemudian Jerman. Waktu itu sama Turki Utsmani itu satu blok, Hungaria, ya, perang. Yang menang blok sekutu, yang menang blok Inggris, ya, blok Inggris. Kemudian Rusia blok sendiri menang, kemudian Prancis menang. Pokoknya blok Turki Utsmani dan Jerman kalah. Nah, itu perang dunia pertama. Nah, ketika itu Turki Utsmani sudah melemah, ya. Ini saya perlu terangkan kepada hadirin rahimakumullah. Kita ini tahunnya 1924 khilafah Turki Utsmani runtuh. 1924 dihapusnya kata khilafah dari kamus hukum internasional. Gak ada lagi nama khilafah. Dihapus itu 1924, tanggal 3 Maret 1924 dihapus istilah khilafah itu. Bukan runtuh. Kalau runtuh dari tahun 1910, tahun 1909 Turki Utsmani udah begini-begini, udah limbung. Apalagi kalau kita mau mundur lagi baca sejarahnya, tahun 1800-an, ya maaf, tahun 1700-an, ya, di era Tanzimat, dia menyebut Tanzimat itu begini. Kekhilafan Turki Utsmani, kemudian sudah ada Tanzimat. Tanzimat ini kayak kita sekarang DPR. Itu keadaan Turki Utsmani sudah sangat lemah. Kenapa? Parlemennya ini dikuasai oleh kader-kader Freemasonry. Freemasonry ini organisasi Yahudi yang waktu itu pusat terbesar di Inggris. Sampai sekarang masih ada di Inggris, ya, masih di London, masih paling kuat. Di sini ada nggak? Ada tuh gedung Kimia Farma tuh, dekat lapangan Banteng. Tahu nggak? Ah, itu dulu loji Frits Matselaritz bahasa Belanda, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Freemasonry. Di Indonesia namanya Tarekat Mason Bebas. Sampai ada majalahnya dulu. Yahudi tuh, ya, di Indonesia ada. Ini gerakan Yahudi internasional. Nah, termasuk gerakan Zionis nanti diantaranya tokoh-tokohnya ada di situ. Nah, Turki Utsmani itu dikuasai oleh mereka. Tahun 1900-an awal sudah melemah. Nah, maka di tahun 1916 setelah Perang Dunia Pertama habis mengalami kekalahan Turki Utsmani, ada yang namanya perjanjian Sykes-Picot. Ini nama orang nih, ya. Sykes itu namanya Mark Sykes, menteri dari Inggris, dan George Francois Picot dari Prancis. Dua orang ini kan pemenang Perang Dunia Pertama. Lalu dia melirik Timur Tengah. Lalu mereka ngapain? Mereka mau menggerogoti wilayahnya Turki Utsmani karena dia kalah. Ya, ini nih, kebencian terhadap Islam ini bertahun-tahun dari dulu. Nah, dia bagi-bagi dia tuh. Wilayah Timur Tengah dia bagi-bagi, ya. Tuh lihat. Ya, dia bagi-bagi. Ya, ada warnanya tuh. Yang warnanya biru, French control influence, ya, kontrolnya Prancis. Mana aja tuh? Syria, sebagian Irak. Nah, ini Palestina masih di bawahnya. Ini Lebanon, Syria nih, ya. Oh, nggak kelihatan kan kursor saya. Ah, ini Prancis, ya, sampai ke sini. Ini apa namanya, di utaranya Syria ini sekarang masuk wilayah apa? Turki, ya. Ini masuk wilayah Turki nih. Ini dikuasai oleh dia. Kemudian yang warna yang dikuasai oleh Inggris, ini yang warnanya apa ini? Orange atau krem ini. Ya, Jordan, Irak, sampai sebenarnya Najd. Ini Najd nih. Ini Najd nih, saya garisin nih. Dari sini ini Najd nih. Najd. Ya. Sebagian Saudi dikuasai oleh Inggris. Nah, termasuk wilayah mana? Ini Palestina. Dikuasai oleh Inggris. Ya, walaupun disebut international control, sampai sekarang international control, tapi faktanya enggak. Ini dia, seenak-enak dia digaris-garisin. Ini wilayah gua, ini wilayah ente. Sama kita juga begitu. Coba ingat-ingat pelajaran sejarah. Indonesia ini kan dijajah paling lama orang tahunya oleh VOC Belanda. Padahal kita pernah dikuasai oleh Inggris selama 2 tahun. Nah, ini Bapak ini guru sejarah jangan-jangan, ya. William Stanford Raffles itu pernah menjadi penguasa di Nusantara, di Hindia ini. Itu di eranya siapa? Di era engkongnya Pangeran Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono II. Itu Raffles eranya.
Disitulah Diponegoro kemudian terinspirasi untuk membenci penjajah, bagaimana kakeknya dikudeta oleh bapaknya Diponegoro atas dukungan, kakeknya mulai terpengaruh oleh Inggris lalu diupayakan dikudeta atas dukungan Inggris. Nah, Diponegoro kesel sama siapa? Mau bapaknya sendiri. Bapaknya dipengaruhi Inggris. Tapi kekuasaan Inggris tidak lama, berganti lagi dengan Belanda. Nah, pergantian itu namanya perjanjiannya apa? Traktat London. Membagi wilayah Semenanjung Malaka yang sekarang namanya negara apa? Malaysia, Singapura, itu jadi wilayahnya Inggris. Sumatera, Jawa sampai ke Maluku sana jadi wilayah Belanda. Ditukar sama koloni New York. Tahu kota New York? Kota New York di Amerika pada masa itu jadi koloninya Belanda. Inggris minta New York, kata Belanda, gue kasih New York, tapi lu Jawa, Sumatera buat gue. Ditukar. Nama perjanjiannya Traktat London. Kurang ajar gak orang bule itu? Kurang ajar. Ini tanah bukan punya dia. Emang tanah punya ngkong dia. Dia bagi-bagi seenak dia, termasuk wilayah Timur Tengah ini. Nah, ini awal petaka ini. Kita lihat wilayah Palestina dikuasai oleh siapa? Oleh Inggris. Nah, ini dia nih. Biang keladi, ya. Balfour, ya. Ini biang keladi, Arthur Balfour. Ini Menteri Luar Negeri Inggris. 1 tahun setelahnya, tahun 1917, tuh lihat suratnya. Ada tahunnya tuh. Kepada siapa itu surat tuh? Foreign Office, ya. Foreign Office, kantor Kementerian Luar Negeri kalau bahasa sini, ya kan, Pejambon kalau di sini kantornya. Dear Lord Rothschild, ya, kepada Tuan Rothschild. Siapa Rothschild ini? Rothschild ini keluarga Yahudi, kaya raya, tinggalnya di Inggris, pendiri bank riba pertama di muka bumi. Nah, keluarga dia nih, Rothschild. Sampai sekarang kaya. Presiden kita tuh yang sekarang lagi jadi presiden kerjasama juga sama dia nih dalam beberapa bisnis. Rothschild. Ya, sekarang perusahaannya udah menggurita macam-macam bisnisnya di dunia, ya. Ini orang Yahudi nih. Apa itu kata dia? Intinya nih surat, nggak usah dibacain deh ya. Dia bilang kepada Rothschild bahwa Inggris menyetujui, ya, akan memberikan tanah untuk orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi maksudnya. Tanah untuk mereka bangun negara. Ya, tuh lihat. I have much pleasure in conveying to you on behalf of his Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist separatists. Terus di bawahnya tuh lihat, I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Surat ini dibuat sebelum ada acara pertemuan Zionis tahunan lah, kalau kayak kita muktamar. Nah, Rothschild ada di situ. Siapa? Rothschild termasuk Zionis, jelas dia pendukung pendanaan Zionis. Ketuanya siapa? Theodore Herzl. Itu yang kemudian tokoh gerakan Zionis, isinya orang Yahudi. Setahun doang, habis Seks Picot, setahun dia bikin deklarasi Balfour. Ini disebut namanya deklarasi Balfour. Ini namanya Balfour nih, ya. Dia bikin nih, tanah kita udah mempertimbangkan tanah Palestina itu yang menjadi mandat Inggris akan diberikan kepada bangsa Yahudi. Nah, yang perlu diketahui bahwa sebelum ada deklarasi Balfour, Federasi Zionis Internasional mengadakan pertemuan berkali-kali. Memang mereka punya tujuan ingin punya negara khusus bangsa Yahudi. Tapi pertimbangannya bukan Palestina. Bahkan Argentina, tadinya mau dicaplok tuh Argentina. Sampai Gambia, itu negara di Afrika Tengah tuh mau dicaplok. Palestina gak masuk awalnya. Lalu tiba-tiba kenapa Palestina masuk? Ini biang keladinya Inggris. Jadi kalau Bung Karno bilang dulu Inggris harus dilingkis, sampai sekarang harus dilingkis bang, biang keladi dia. Dari dulu Inggrisnya biang keladi. Nah, ini contohnya, ya, biang keladi. Orang Amerika itu negara, sekarang kita kan benci negara Amerika. Mayoritasnya itu imigran dari mana? Dari Inggris. Biang keladi memang Inggris ini, ya. Nah, ini tahun 1917. Lalu kenapa tiba-tiba, ya, ini bahasa Ibrani nih, ya. Kita ambil bahasa Ibraninya. Saya nggak bisa baca juga, ya. Jadi
Kenapa? Tadi kan saya bilang orang Zionis awalnya Argentina mana-mana, lalu tiba-tiba dia lompat ke Palestina. Ini nubuatnya. Ya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Kitab Genesis ya, Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Kenapa saya tulis Ibraninya bukan belaga saya bisa baca, saya nggak bisa baca. Cuman poinnya adalah kita ambil dari kitab suci dia, walaupun ini isinya ada dalam Alkitabnya orang Kristen di sini. Tapi kan itu kan udah banyak, kalau versi orang Yahudi bilang itu udah banyak dirubah-ubah katanya. Kita ambil dari ini, saya ambil dari websitenya orang Yahudi. Nah, ini, maka kemudian unsur agama dipolitisir oleh Zionis, ya, dipolitisir oleh Zionis, lalu Palestina yang dipilih. Kenapa? Karena di situ dulu ada kekuasaannya siapa? Tadi kan saya sebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan itu mereka muliakan itu. Lalu mereka bilang itu tanah yang dijanjikan bagi kita. Kalaupun ayat ini sejalan dengan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa membawa kaumnya kembali ke tanahnya, maksud ayat ini kapan berarti? Ini kan kalau dibilang perjanjian lama berarti Taurat. Taurat turunnya kepada siapa? Pada Musa, bukan yang sekarang. Sekarang buktinya ente tinggal, ente diserang oleh bangsa lain, ente pergi. Bahkan kalau kita mau ledekin, nenek moyang ente dulu suruh masuk Baitul Maqdis, perang kagak mau. Sekarang belaga-laga tuh tanah kata milik kita. Gimana ceritanya? Kan kalaupun dikatakan itu tanah milik Bani Israel, tanah itu milik Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Pengikutmu Musa. Kalau pengikut Musa pada masanya agamanya sama nggak sama kita? Agamanya sama nggak sama kita? Sama. Kalau pengikut Musa pada masa itu, betul nggak? Agamanya apa? Islam. Bani Israel yang beragama Islam mengikuti Musa, kan begitu. Dan mereka yang berjihad melawan bangsa Amalek yang dipimpin oleh Jalut yang menguasai tanah itu. Begitu loh. Ini nanti perdebatannya orang Yahudi itu apa gitu? Dia rasis dia. Ras saya yang berhak tinggal di Palestina. Kita jawab, bukan soal ras. Pengikut Musa. Cuman memang loh, tapi kan memang pengikut Musa Bani Israel semua. Lah memang Musa diutusnya di Bani Israel, beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh bangsa, kan begitu. Ya. Di sini ya kita nggak bahas itunya. Saya ada materi lain kalau mau bahas tanah Palestina itu punya siapa ya? Kita bisa bahas itu. Punya umat Islam jelas. Yang bangun Baitul Maqdis Nabi Adam. Ya. Punya umat Islam. Kalau dia bilang, Adam juga nenek moyang kami. Iya, emang sama. Berarti sama. Musa juga kami hormati. Abraham juga bapak kami. Iya, persoalannya yang mewariskan ajaran Abraham saya, bukan kamu. Kan itu persoalannya. Yang mewariskan ajaran Nabi Ibrahim siapa? Kita, bukan orang Yahudi. Nah, itu persoalan. Kalaupun mereka bilang itu tanah dulu milik bapak kami, Ibrahim. Ibrahim bukan bapak lo doang, bapak gua juga, kan begitu. Ya dari mana? Dari mana? Nah, ini kan coba kita lihat, makanya coba bapak-bapak ini udah pernah di sini pasti udah ada yang pernah haji, udah ada yang pernah umroh ya, ya nggak? Ada haji, ada umroh. Kita lihat di dalam Quran, coba yang udah haji atau umroh. Kalau habis tawaf disunahkan ngapain? Lupa udah umroh lagi deh. Kalau udah lupa umroh lagi, amin gitu dong, ya kan? Nah, disuruh sholat sunnah di mana? Di makom Ibrahim. Itu kan ada perintahnya, di mana perintahnya adanya? Surat Al-Baqarah tuh. Nih ada Ustadz Matahari nih, dia apa tuh? Ayat berapa Ustadz? Lagi minum, tak selak lagi. Ya kan? Apa namanya, makom Ibrahim. Itu disunahkan kita sholat di situ kalau habis tawaf. Coba apa hikmahnya? Surah Al-Baqarah ayat 124. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Ayat 124. Ayat 125. Ini adalah wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Suruh salat, jadikan tempat salat maqam Ibrahim. Coba apa hikmahnya?
Kita suruh tahu itu tempat. Apa yang ada di makam Ibrahim? Footprint bahasa Inggrisnya. Tapak kaki yang nyeplak di batu. Coba dipikir, apa kepentingannya kakinya Ibrahim diceplakin di situ? Kalau zaman sekarang nih, kalau ada peresmian gedung, tanda tangan di batu marmer. Namanya apa itu? Nah, prasasti adalah satu-satunya bukti dalam pelajaran dan pendidikan sejarah yang paling otentik di seluruh dunia, betul nggak? Di seluruh dunia, bukti sejarah paling otentik itu apa? Prasasti, karena sulit dipalsukan. Kalau dalam pelajaran sejarah sebutnya artefak. Footprint Nabi Ibrahim, makam Ibrahim, ceplakan Ibrahim itu artefak yang tidak bisa dibantah. Apa kepentingannya? Untuk membuktikan kepada orang Yahudi, Ibrahim alaihissalam pernah datang ke tempat ini sama anaknya Ismail. Anaknya ditinggal beranak pinak, punya keturunan namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang Yahudi tolak Nabi Muhammad itu. Digakuin keturunannya dia dari garis Ishak doang. Kan begitu kan? Nah, ini hikmahnya. Makanya kita suruh tahu tuh, bukan kita intip-intip, suruh sholat di situ, kan ditutup sekarang ya. Suruh sholat itu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Kalau Ka'bah dibangun sejak kapan? Karena Nabi Adam bersamaan dengan pembangunan Masjidil Aqsa. Ada hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ai masjid wudi'a lin-nasi fil ard?" Awal ya, ai masjid awal wudi'a lin-nasi fil ard. Masjid mana yang awal pertama kali dibangun di bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidil Haram. Tsumma ai. Kemudian setelah itu di mana? Al-Masjidil Aqsa, kata Nabi. Kam bainahuma? Berapa masa antara kedua bangunannya? Arbaun sana, 40 tahun. Kalau Masjidil Haram itu dibangun pada masa Nabi Adam 40 tahun, berarti juga Masjidil Aqsa dibangun pada masa siapa? Nabi Adam. Nabi Ibrahim hanya meninggikan bangunannya sama Ismail alaihis salam. Itu yang perlu penting itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarahnya dalam hadis ini dan Bukhari mengatakan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, Masjidil Aqsa dibangun juga pada masa Nabi Adam alaihis salam, bukan punya Nabi Sulaiman, bukan punya Nabi Daud, yang itu semua nabinya Bani Israel, tapi punya Nabi Adam, yang dia adalah bapak seluruh bangsa di dunia. Paham deh? Nah, ini deh dipakai nih, ini ayat dipolitisasi. Ini namanya politisasi ayat. Ya, jangan umat Islam bawa Al-Maidah 51 dulu dibilang politisasi ayat. Lah kagak, itu kan ayat memang berlaku untuk kapanpun. Umat Islam suruh cari pemimpin yang muslim. Kalau ini kan ayat dulu pada masa Nabi Musa. Kan begitu kan? Udah nggak berlaku, tapi dipaksakan diberlakukan. Nah, ini dasarnya. Lalu jadi tadi ada Sykes-Picot, kemudian ada Deklarasi Balfour, didorong politisasi ayat-ayat agama, maka mereka memilih Palestina untuk dijadikan negara bagi orang-orang Yahudi. Lanjut. Nah, ini persoalannya. Dari ayat ini lihat, ada sungai apa disebut di situ? Sungai Mesir, Sungai Nil. Nggak nongol ya? Nah, ini nongol nih. Tiup dulu kali. Kok nggak nongol? Kenapa nih? Enggak. Nongol deh. Iya. Wah, ini goyang. Nah. Ini ada Mozart nih di sini. Bahaya nih katanya bahas Palestina. Nah, nih ayatnya hilang. Nih kabelnya goyang. Ya, dah. Nih. Nah, tuh. Coba lihat ayatnya tadi, sungai apa disebut? Mesir sama Efrat. Gara-gara ini, ayat ini dipolitisir oleh Zionis untuk jadiin Palestina negara dia dulu. Kagak berhenti sampai di situ. Akhirnya dia punya cita-cita membentuk apa yang disebut dengan Israel Raya. Nah, ini dia nih. Nah, lihat itu. Kalau Israel Raya lokasinya Madinah kena tuh. Ya, Madinah bisa kena. Ini kan ya, ini garisnya di atas Madinah. Ini Madinah nih. Madinah di sini nih. Ya, Madinah di sini. Ini Sungai Nil nih. Ya. Bisa kena nih ntar tanah haram nih. Nih lihat, ini emblem di seragam tentara Israel. Nah, artinya dia sudah serius bercita-cita mewujudkan Israel Raya. Nah, ini yang menjadi soal, ini yang menjadi permasalahan ini.
Udah dikasih hati minta ampela yang begini, bukan ampela doang, paru sama jeroannya semua diminta. Ya, orang Yahudi. Kan begitu. Nah, ini persoalan. Ini mau bikin Israel Raya. Kan belum kesampaian sampai hari ini. Ya. Bahkan dia untuk menguasai Palestina, negara tanah Palestina secara utuh aja belum dilawan oleh kaum muslimin. Tapi upaya ini tidak pernah berhenti mereka lakukan, ingin mewujudkan nubuat dalam kejadian tadi dalam kitab Taurat mereka, ingin mewujudkan negara Israel Raya sampai ke Irak. Habis negeri kaum muslimin. Tapi hari ini belum tercapai. Lalu apa yang mereka lakukan? Belum tercapai. Wilayah ini belum menjadi wilayah Israel, tapi paling tidak pengaruh mereka secara politik perlahan-lahan maju. Mereka mulai menguasai Mesir. Menguasai secara politik. Kan penguasai Mesir Abdul Fattah al-Sisi, wah begini banget sama Zionis. Dulu sebelum era itu, sebelum era Hosni Mubarak, presiden Mesir siapa ini? Kan udah banyak bapak-bapak yang ubannya banyak. Anwar Sadat membuat perjanjian Camp David tahun berapa itu? 79. Habis itu diapain? Tembak sama mujahidin, ya kan? Lagi parade militer Anwar Sadat. Dia udah dilakukan sejak lama mereka. Mesir dulu nih, kenapa? Mulainya dari tepi sungai Nil, ya. Sekarang, oh udah begini Mesir. Ini kan yang bikin sulit Gaza. Saya udah bilang di mana-mana. Sampai ketemu sama wakil menteri agama. Ini yang problem Mesir, saya bilang. Kita demo kedutaan Mesir, jangan Amerika mulu. Capek, dia sudah ketahuan ada penjahat dari dulu. Amerika, betul nggak? Mesir nih, nggak enak juga tapi ada alumni Mesir nih jadi imam tadi sholat. Ya. Itu yang harus kita tekan, ya. Itu harus kita tekan, itu biang keladinya. Itu udah mulai dikuasai secara politik. Mana lagi negara yang dikuasai secara politik? Jordan. Alhamdulillah, saya pernah ke sono. Oh susah. Sekarang sih ke sono saya nggak bisa masuk, pulangin. Itu negara intelijen Israel, itu ada di bandaranya. Kalau ada turis-turis dari luar, dia ikut mengkontrol itu. Jordan, Raja Abdullah, dari kontrol secara politik. Nah, lalu mereka ingin memperluas pengaruh itu. Nah ini ya cita-cita Israel Raya. Dengan apa? Nah ini kan peta Israel Raya tadi. 6 negara dimasukkan peta Israel Raya oleh Zionis, disebutnya Greater Israel. Ya, mana aja tuh? Suriah, Jordan, Irak, Lebanon, Mesir. Tadi saya sebut apa? Mesir sama Jordania udah. Suriah belum, ya Libanon belum, maka disikat terus Libanon, kan perang sama Libanon, ya. Ini kita nggak bahas Tunisianya dulu ya, itu ntar bab lain deh ya. Irak, kemudian Arab Saudi, ya. Ini sudah disampaikan oleh Theodore Herzl sejak awal dia diberikan tanah Palestina dalam konferensi Zionis internasional. Dia sudah sampaikan cita-cita kita ini. Nah saya mau sampaikan tadi, ini belum berhasil, tapi secara politik mereka mulai mempengaruhi negara-negara di sekitar ini. Jadi sebelum menguasai secara penuh, paling tidak secara pengaruh politik, mereka ingin menguasai negara-negara tersebut. Lalu mereka, nah ini peta Timur Tengah ya, biar kita tahu. Jadi kalau tadi negara Israel Raya ini saya mau bandingkan aja dari kesini, ini Madinah kena. Pokoknya Madinah kena. Madinah kan nggak titik ini doang. Dan Madinah ini tanah haram, ya, nggak boleh diinjak oleh orang kafir. Ini kena ya dengan proyek Israel Raya. Nah ini biasa timeline ini banyak kita tahu dari tahun 2012 itu sudah segitu tuh wilayah Palestina dengan berbagai macam upaya Israel menguasai wilayah ini. Sekarang udah hampir habis. Kalau ini udah berhasil mereka kuasai semua, pengaruh politik kemudian juga mereka kuasai negara-negara sekitar, hampir terwujud Israel Raya. Nah, saya langsung ke sini. Tadi saya bilang wilayah-wilayah itu belum berhasil mereka kuasai. Tapi secara politik mereka berupaya untuk memberikan pengaruh di wilayah-wilayah tadi, di wilayah-wilayah negara-negara, ada 6 tadi ya. Mana aja itu? Mesir, Jordania, Lebanon, Irak dan Arab Saudi. Sebenarnya 7, satu lagi Syria. Syria itu kena sebagiannya. Suriah. Ya, 7 negara. Mereka belum bisa menguasai. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba menguasai secara politik. Nah, tadi Mesir udah, Jordan. Apa yang mereka buat ini? Deal of the century. Deal abad ini.
Mereka mulai didukung oleh Amerika melobi negara-negara setempat untuk pertama apa? Ini yang ramai waktu itu kita demo besar-besaran di Monas. Yang ada bendera Palestina besar di atas panggung. Di awal Donald Trump ingin membuka kedutaan besar Amerika Serikat di kota Yerusalem, dan Yerusalem ingin diklaim sebagai ibu kota Zionis Israel. Nah setelah itu didorong deal of the century apa? Normalisasi hubungan Zionis Israel dengan seluruh negara-negara Arab, pengakuan secara resmi negara Israel. Kan negara Arab gak ada yang ngakuin negara Zionis Israel, yang minta diakui. Gagal waktu itu. Kan seluruh dunia demo, termasuk kita di Monas waktu itu. Ustaz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik lagi di Mekah waktu itu 2018. Kita demo besar-besaran. Waktu itu saya juga tahun 2018 saya diundang ke Turki untuk ada pertemuan pemuda peduli Palestina dunia di Istanbul. Tapi takdirnya saya nggak masuk, baru nyampe bandara ditangkap, pulangin, ditahan di bandara waktu itu. Jadi ditolak, gagal ini. Gagal, diupayakan sejak tahun 2016 Ahmad Donald Trump sampai 2019 gagal, Covid lagi. Setelah itu diam-diam tahun 2020 dia bikin ini, Abraham Accord, kesepakatan Abraham atau perjanjian Abraham. Dia pakai nama Abraham. Kenapa ya? Tadi kan udah saya singgung. Karena bagi dia Abraham ini kan bapak tiga agama. Kata dia, kata kita enggak. Ibrahim satu agama, bapak satu agama apa? Kan ada dalam Quran, Ali Imran ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi dia orang yang lurus lagi Muslim, dan dia bukan orang musyrik. Quran udah bilang begitu sejak lama. Kenapa? Tahu Nabi Ibrahim bakal diklaim sana sini. Ya. Nah, mereka bikin Abraham Accord. Apa nih? Yang pertama diincar sama dia negara Uni Emirat Arab, negara kaya di Timur Tengah, ya, dengan dua kesultanan, Sultan Dubai sama Abu Dhabi, kaya. Itu yang pertama kali mereka incar. Dan itu negara teluk ya, dekat dengan Saudi. Berhasil. Uni Emirat Arab menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel, mengakui negara Israel secara politik, kemudian menjalin hubungan ekonomi, menjalin hubungan politik. 2020 dimulai. Setelah itu Bahrain, negara teluk juga, mengakui Israel. Setelah itu Maroko. Nah, ini itu agak jauh tuh, di luar wilayah Israel Raya, tapi udah ikut. Ini dijalankan sama mereka. Dan mereka ngincer negara di sekitar. Kalau Mesir sama Jordan walaupun tidak terdengar mereka menandatangani Abraham Accord, udah dari dulu mereka dipengaruhi Israel atau di bawah kontrol Israel. Dari dulu Mesir sama Jordan. Maka dulu ada bom di wilayah Sharm el Sheikh di tepi laut Merah, dibom sama mujahidin karena itu tempat wisatanya wisatawan dari Israel dulu di Mesir. Jadi Mesir, Jordan udah, Uni Emirat Arab udah, Bahrain udah. Lalu mereka ingin semua, Saudi, Suriah nih pemerintah baru Ahmad al-Shara juga kan udah ada tuh. Dia ketemu Donald Trump, ya kan? Difasilitasi apa Muhammad bin Salman. Nah ini didorong, kan Suriah berbatasan sama Israel. Kita lihat nih, tadi kita balikin peta Timur Tengah. Nah lihat nih Syria, ada perbatasan sama Israel tuh. Ini namanya daerah dataran tinggi Golan. Nah Suriah disuruh menjalin hubungan normalisasi, kagak mau Ahmad al-Shara, gak mau diganggu sama orang Druz yang didukung oleh Israel. Maka terjadi perang di Suriah Selatan, orang Druz dengan pemerintah Suriah. Druz ini agama sendiri, didukung oleh Zionis Israel. Diganggu negara Suriah yang baru menang kemarin melawan Bashar Assad dari Rusia. Dipaksa duit warga Suriah di dunia internasional diboikot, gak bisa dicairkan. Syaratnya kan Donald Trump kalau mau dicairkan, kamu harus menormalisasi hubungan Israel. Sampai di lobi di Turki, di lobi di sana sini, Ahmad al-Shara gak mau Suriah. Saudi juga. Saudi udah duluan, Muhammad bin Salman di lobi oleh Donald Trump, oleh Amerika agar menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Saudi mengumumkan Ikhwanul Muslimin itu teroris, sudah mulai itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kita orang Indonesia kan jauh dari sono. Baca berita yang begini-begini jarang, betul nggak?
Ingat Palestina kalau diberitain doang. Ya kan, kalau ada khotib kayak saya ngamuk-ngamuk kemarin begitu, baru ingat Palestina. Kalau kagak kita kadang-kadang lupa. Kan begitu ya, jujur aja. Ya bukan berarti kita lalai, ya kita juga punya kehidupan masing-masing dan kita mungkin punya concern sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti ini, ingat, Palestina ini bukan soal kita bela negara Islam, bukan. Palestina itu negara Islam harus kita bela, bukan. Tanah suci kita. Ini bukan soal bela negaranya, tanah suci kita di situ. Dan itu wajib kita bela. Nah, karena kita kurang memperhatikan ini, kalau orang-orang orang-orang Palestina, kaum muslim saudara kita di sana, kira-kira memperhatikan nggak masalah ini? Memperhatikan sekali. Hamas sangat concern dengan ini. Dia tahu kalau kita semua anteng, diem, lagi COVID aja dikerjain sama dia, betul nggak? Terus kita anteng diem, lama-lama Saudi gol nih normalisasi dengan Israel. Lalu negara-negara lain, Irak gol, semuanya gol. Normalisasi dengan melalui melalui perjanjian Abraham Accord. Apa yang terjadi? Hilang negara Palestina, bubar. Betul nggak? Lalu bagaimana caranya untuk mencegah ini? Ini yang dilakukan. Paham? Kan sekarang orang pada bilang, Ustadz, lagi sih kan serangan 7 Oktober itu yang memulai siapa? Yang memulai Hamas. Saya bilang, saya dimarahi sama orang bikin kajian judulnya saya bikin judul mengapa Hamas memulai perang, mengapa Palestina memulai perang, dimarahin sama orang-orang. Nih gimana sih Ustadz bikin judul begini? Kan jadi orang nanti salah paham. Jadi disangkanya Palestina yang memulai perang. Lah emang betul, saya bilang. Kenapa? Lah dia bilangnya gini, kalau Palestina memulai perang, lalu hasilnya seperti sekarang, pembantaian habis-habisan dan kalah, kan jadi kesannya begini, salah sendiri sih, mulai perang, kan begitu kan? Saya bilang justru judul itu saya buat, saya ingin jelaskan kepada kaum muslimin, kenapa 7 Oktober 2023 Hamas memulai serangan kepada Zionis Israel. Mereka maunya bilang begini, kalau ini sebagian kaum muslimin, bukan Hamas atau Palestina yang mulai perang, Israel sejak tahun 1948 mereka memulai, makanya sekarang kita balas. Nah, saya bilang susah. Orang belajar bahasa Indonesia dulu yang benar. Antara penjajahan dengan perang itu dua kata yang berbeda. Saya ambil contoh. Portugis, Belanda, VOC mendarat di Batavia tahun berapa? 1600-an. Itu mulai Belanda menjajah kita sampai tahun 1945, maka dikatakan 3,5 abad, kan begitu kan? Tapi kalau perang di Ponorogo itu terjadi 1825 sampai 1830. Penjajahan sama perang itu beda, paham? Dan perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 yang mulai siapa? Di Ponorogo yang mulai. Silakan baca semua teks sejarah tentang itu. Maka kalau kita katakan ini perang yang mulai Palestina, jangan takut. Ini orang Islam sebagian takut, jangan bilang begitu, ntar jadi Hamas disalahin oleh kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin nyalain Hamas, saya bilang itu kaum muslimin yang nggak enak ngomong ini, ya, yang bahlul, ya kan, dia nggak tahu ini Hamas serang. Kenapa? Hamas tahu ini kalau anteng-anteng aja kejadian Abraham Accord, bubar negara saya, bikin serangan yang mengejutkan seluruh dunia, terjadi perang. Akhirnya apa? Mata dunia semua menyorot ke mereka. Ini yang tadi namanya Abraham Accord berantakan. Saudi berbalik sekarang mendukung Palestina, betul nggak? Bahkan kemarin Iran ya perang sama Israel, perang-perangan roket. Harapannya Amerika, Saudi kan sama Iran kan musuh buyutan dari dulu. Tapi apa komentar Menteri Luar Negeri Saudi? Saya mendukung Iran, Iran berhak membela diri. Israel berantakan nih, ibarat main catur, udah disusun rapi, tinggal sekak stermat, rubuh, berantakan. Kenapa? Papannya retak. Itu yang terjadi, hadirin rahimakumullah. Ini kita perlu paham. Jadi kadang untuk menggagalkan segala sesuatu itu memang perlu dilakukan huru-hara seperti ini. Lah sama nih yang terjadi di negeri kita sekarang. Ada yang bikin huru-hara kan nih berapa hari ini, kan mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi kan ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya tidak baik. Kalau yang dilakukan oleh Hamas atau Palestina ini baik gak? Ya jelas baik. Dia mempertahankan tanah dia mempertahankan tanah suci kita. Kita ini bersyukur. Kalau nggak terjadi itu, Abraham Accord berhasil, negara Timur Tengah menjalin hubungan dengan Israel, lalu Palestina atau Hamas itu bubar, kita semua dosa.
Karena nggak ada lagi garda terdepan yang mewakili kita mempertahankan tanah suci kita, betul nggak? Nggak mikir ke situ. Makanya saya bilang, kalau ada yang justru saya bikin judul mengapa Hamas memulai perang atau mengapa Palestina memulai perang, saya mau jelasin biar kaum muslimin melek. Kalau ada narasi di media sosial, ada yang bilang, salah sendiri sih, udah tahu lemah, pakai nyerang duluan. Kita jawab, itu paham nggak? Kalau nggak paham, sini duduk yang rapi, aneh pahamin, kan begitu. Ini jadi salah sekarang. Gara-gara perang harus udah jangan perang deh, ini dong bahlul. Terus pertanyaannya apa? Memang butuh pengorbanan. Perang Jawa di Ponegoro 1825-1930, berapa orang yang meninggal itu? Ratusan ribu pasukan di Ponegoro yang meninggal dalam 5 tahun perang. Silakan baca teks sejarahnya. Yang paling bagus tulisan Peter Carey, judulnya The Power of Prophecy, 3 jilid. 30 tahun dia meneliti tentang Diponegoro, orang Inggris dari Oxford University. Silakan baca. Berapa yang mati? Apa kita mau bilang? Diponegoro, bikin ulah aja lagi, banyak itu yang mati. Nggak ada yang ngomong begitu. Justru dijadikan pahlawan. Kenapa? Itu harga yang harus dia bayar untuk mempertahankan tanahnya, mempertahankan akidahnya. Maka Diponegoro bilang, saya perang lawan Belanda untuk apa? Untuk mendirikan Badan Islam Tanah Jawa. Karena waktu itu Mataram sudah Mataram Islam. Kok sekarang kita repot? 60.000 orang meninggal kelaparan. Itu harga yang harus dibayar bagi bangsa yang punya kehormatan, yang punya iman, mempertahankan tanah suci. Itu harga yang harus dibayar. Kalau kita udah kelamaan gak perang, jadi aduh udah enak deh ya, beras naik dikit ngamuk. Kan itu persoalannya. Kan saya bilang, saya alhamdulillah dapat karunia Allah pergi kemana-mana, pergi ke daerah perang. Saya bilang kalau di sini ada kaum muslimin bilang, kita harus berjuang. Udah jangan deh, saya bilang. Negeri ini belum siap perang. Belum siap. Kita siap berkorban. Kitanya, rakyatnya belum. Ya kan, rakyatnya belum. Kenapa? Perang itu nggak ada enaknya, susah. Udah begitu aja deh. Nggak ada enaknya. Nah, bangsa-bangsa mereka ini bangsa Syam, maka Rasulullah bilang negeri kaum muslimin di Syam, kan begitu kan? Rahmat Allah ada di Syam, banyak keutamaan tentang Syam. Apa? Mereka kesabarannya di atas rata-rata. Terus kita sekarang gimana? Harus niru mereka, bukan niru deh, karena wilayahnya kan beda. Bantu yang bisa kita bantu, udah gitu aja. Doa doang, nggak apa-apa. Jangan nyalahin. Terus apa? Disebarin yang begini-begini nih. Cerita-cerita begini kita sebarin biar orang ngerti, ya. Karena udah mulai nih narasi-narasi bodoh itu tadi. Salah sendiri sih, sekarang aja teriak-teriak, kesusahan. Lah, itu harga harus dibayar. Dan secara politik mereka berhasil memberantakin Abraham Accord. Lalu kemudian sekarang dunia perhatian kepada mereka, bahkan orang yang gak ada agamanya belain mereka. Betul nggak? Ini yang harus kita perjuangkan. Kita sampaikan kepada umat. Nah, ini saya sampaikan di mana-mana. Dalam forum pengajian kalau yang dadakan ini saya sampaikan ini aja biar paham, biar eti makin mantep doa ini. Dan enggak nyalain saudara-saudara kita kaum muslimin. Terakhir hadirin rahimakumullah. Nah, tadi ini ya, serangan 7 Oktober namanya apa? Taufanul Aqsa. Ya. Ini kan tuh lihat, hadhihi limadza tufanul Aqsa. Kenapa Taufanul Aqsa? Ada itu kan? Kalau artinya itu, mengapa Balai Al-Aqsa? Ini Hamas yang ngeluarin nih gambarnya, saya mau ngopi aja. Maksud saya mereka juga menjelaskan kenapa kami melakukan ini. Terakhir hadis Rasulullah SAW, ini kita lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan hampir saja para umat yang kafir mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makan dalam piring. Kemudian seorang bertanya, katakanlah, wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kenapa ini saya sampaikan? Hadirin rahimakumullah, kenapa negosiasi Palestina sampai sekarang tidak gol? Persoalannya adalah negara-negara Timur Tengah yang ada di sekitar Palestina, termasuk Turki, tidak secara terang-terangan. Kan kalau mereka memang katanya bela Palestina,
perang, sikat, kan begitu kan? Nyampe itu roketnya dari negaranya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena pertimbangan ekonomi. Takut negaranya ntar begini, takut negaranya ntar begitu, takut nanti mengganggu stabilitas nasional dan lain-lain. Stabilitas nasional intinya apa ya? Takut ekonominya bermasalah. Jadi al-wahan ini, kenapa ini hadis yang saya bawain? Negara-negara Arab, pemimpin-pemimpinnya terjangkiti penyakit wahan. Yang dia jadikan pertimbangan adalah bagaimana nanti ekonomi negara saya, bagaimana ini. Akhirnya apa? Dia nggak terang-terangan belain Palestina. Ini buat Nabi benar terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit ini dari saudara-saudara kita, utamanya mereka yang tinggal dekat dengan Palestina, supaya segera Palestina bisa selesai dari krisis yang mereka alami dan kita jangan sampai kena penyakit ini. Ya, ini penyakit yang buruk yang sekarang memang sudah menjangkiti banyak umat dan Rasulullah benar dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini ada tanya jawab enggak? Enggak ada. Kalau nggak ada saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.